Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wa usolli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang dimana pada kesempatan malam hari ini mohon maaf tadi terputus sebentar. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali masih dalam majelis yang sama, yaitu tentang Fusul Adab karya Al-Imam Abdul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada pasal yang baru. Kata Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan faslun, pasal wa yukrahu natfu syaibi, dan dimakruhkan mencabut uban. Faqad warada fil hadithi annahu nurullah. Karena telah disebutkan dalam hadis bahwasanya uban itu adalah nurullah, cahaya Allah. Wa huwa aidan nadhirul maut, dan uban juga merupakan pemberi peringatan akan kematian. Wa yuqassirul amal, dan juga memendekkan angan-angan. Wa hasun ala husnil amali wa waqarun, dan menjadi pendorong untuk membaguskan amal serta merupakan suatu waqarun, yaitu kewibawaan. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala juga menyebutkan wa yukrahu halqul qafa, dan dimakruhkan mencabut rambut yang ada di tengkuk. Illa liman aradal hijamah, kecuali bagi orang yang ingin melakukan bekam. Kadzalika ruwiya fis sunan. Demikian hal itu diriwayatkan dalam kitab As-Sunan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pasal ini yaitu pasal tentang uban. Larangan mencabut uban dan juga mencabut rambut yang ada di tengkuk. Kata beliau rahimahullah ta'ala, makruh mencabut uban dan tengkuk itu ini. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dimakruhkan mencabut uban, dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Cuman di sini ada perkataan dari Al-Imam Ibnu Aqil, beliau mengatakan annahu nurullah, bahwasanya uban itu adalah nurullah, yakni cahayanya Allah. Maka yang paling tepat sebagaimana dalam riwayat dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, yang paling tepat redaksinya adalah Nurul Muslim. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencabut uban, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu nurul muslim. Sesungguhnya dia adalah, uban ini adalah cahayanya seorang muslim. Maka insyaallah yang paling tepat adalah innahu nurul Islam, innahu nurul muslim. Bahwasanya uban itu ya cahaya seorang muslim. Ya. Dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, yukrahu anna yantifal rajulu asy'aratal bayda min ra'sil wal lihyah. Dimakruhkan bagi seseorang mencabut rambut putih dari kepala dan juga jenggotnya. Ya. Jadi hukumnya adalah makruh. Akan tetapi dijelaskan pada kitab Al-Furu',
ya, ada pendapat lain, hukumnya adalah haram. Ya, haram mencabut uban. Alasan pengharaman dalam kitab Al-Furu' karya Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala itu dikarenakan adanya larangan. Ya, adanya larangan. Sebagaimana dalam usul fikih yang namanya larangan yang menunjukkan haram. Begitu. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau merinci bahwa yang namanya mencabut uban itu terbagi menjadi dua bagian. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berusaha untuk memerincinya. Yang pertama, ya, kata beliau, yang pertama adalah mencabut dari jenggot ataupun rambut wajah. Ya, maka hukumnya haram karena ini termasuk dari bagian dari an-nams, mencabut bulu wajah. Yang dimaksud dengan rambut wajah itu adalah bagian sebelah sini. Ini rambut wajah. Kan kalau jenggot ini, ya, ini jenggot, kemudian di sini adalah rambut wajah. Nah, menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, mencabut dari jenggot dan juga rambut wajah yang ada di sini, ya, maka itu hukumnya adalah haram. Lalu kata beliau yang kedua, mencabut dari selain rambut wajah. Ya, mencabut dari selain rambut wajah. Maka hal ini tidak haram dan bukan termasuk dari an-namas. Ya. Misalnya ada seseorang dia di lehernya katakanlah begitu. Di lehernya tumbuh rambut begitu misalnya. Lalu ada ubannya, kemudian itu dicabut, maka ini tidak ada masalah karena itu bukan dari bagian an-nams, yaitu mencabut bulu wajah. Ya. Kemudian disebutkan pula oleh beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, bahwa yang namanya uban juga sebagai pemberi peringatan kematian. Ya, sebagai pemberi peringatan kematian. Sebagaimana halnya disebutkan, ya, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan oleh Ikrimah bahwasanya an-nadhir di sini, pemberi peringatan di sini adalah uban. Ya, telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Maksudnya adalah, kata Ikrimah, adalah uban. Ya. Lalu dalam sebuah atsar diriwayatkan bahwasanya ada seorang salafus saleh mengatakan, tidak ada sehelai rambut pun yang memutih kecuali dia berkata kepada saudaranya, bersiaplah karena kematian telah sungguh menantimu. Lalu yang namanya uban juga, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Aqil, uban ini bisa memendekkan angan-angan. Artinya adalah keterikatan hati dengan tercapainya sesuatu yang dicintai di masa depan. Dan yang namanya uban juga dia sebagai pendorong, sebagai motivasi atas memperbaiki amalan, sehingga dia berusaha untuk memiliki amalan yang baik. Karena yang namanya uban datang, ya, pada saat seseorang usianya sudah dewasa, sudah semakin tua, seperti itu. Dan ini adalah tanda bagi perpisahan dengan usianya yang muda, yang merupakan usia muda itu biasanya tempat, ya, seseorang itu lalai di usia muda. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia tambahan usia, mulai muncul uban, dan uban ini sebagai tanda, ya, agar dia memendekkan angan-angan, ya, agar dia bisa menjadi pendorong atas amal-amal kebaikan dia. Seperti itu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, kata beliau, ya hadza asyaibu adzanun wal mautu iqamatun walasta ala tuharatin. Ini kata beliau, Masya Allah. Ya hadza, ini adalah ungkapan, ya. Ini adalah suatu ungkapan, bahasa gampangnya, hey, seperti itu. Asyaibu adzanun, kata beliau. Yang namanya uban itu adalah azan. Azan itu kan secara bahasa artinya nida, panggilan, ya. Panggilan. Panggilan untuk siapa? Panggilan untuk orang-orang yang lalai. Panggilan untuk orang-orang yang mereka menyibukkan diri mereka dengan sesuatu yang sia-sia. Kemudian ada azan.
sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk pengumuman, ya, agar mereka itu beribadah kepada Allah. Maka kata beliau, ya hadza asyaibu azanun. Yang namanya uban itu adalah azan, sebagai peringatan, sebagai panggilan bahwa masa-masa yang lalai, masa-masa muda yang dulu sudah dikerjakan secara sia-sia, sudah tidak saatnya lagi. Saatnya sekarang muncul uban, itu adalah untuk semakin mendorong amal-amal soleh. Wal mautu iqamah, kata beliau. Dan yang namanya kematian adalah iqamah. Ya, ditegakkannya segala perkara-perkara yang tidak pernah terpikirkan atau terlintas di pikiran kita, apa-apa yang akan terjadi nanti ketika kita sudah tidak bisa lagi melakukan amal soleh. Walasta ala taharatin, sedangkan engkau belum dalam keadaan bersuci. Artinya, sedangkan kamu tuh belum keadaan bertobat, sudah beruban, bertambahnya usia, sudah dekat dengan kematian, tapi ternyata belum bertobat. Bagaimana ini? Seperti itu. Ya, ini Masya Allah perkataan yang sangat apik sekali, ya, dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Lalu kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, beliau juga menyampaikan bahwa yang namanya uban adalah suatu wiqarun, kewibawaan. Maksudnya adalah kewibawaan di sini sikap santun, sikap tenang, ya. Dan ada suatu riwayat dari Sa'id Ibn al-Musayyib, dia mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, orang pertama dari kalangan manusia yang melihat uban. Lalu beliau bertanya, ya Rabbi ma hadza? Ya Rabbku, apa ini? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah tabaraka wa ta'ala menjawab, waqarun ya Ibrahim. Itu adalah kewibawaan wahai Ibrahim. Faqala, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabbi zidni waqaran. Ya Rabbku, tambahkanlah bagiku, ya, kewibawaan. Ini sebagaimana dalam riwayat yang ada di kitab Al-Muwatta. Kemudian berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentang masalah dimakruhkannya mencukur rambut yang ada di tengkuk, yaitu bagian leher, ya, bagian belakang leher. Bukan bagian belakang kepala, tapi bagian belakang leher, itu namanya tengkuk. Maka disebutkan di sini oleh beliau dimakruhkan mencukurnya, ya, kecuali bagi orang yang ingin melakukan bekam atau yang sejenisnya. Artinya sejenis ini dia bisa bekam atau bisa kupuntur ataupun bisa fasdu misalnya. Tapi fasdu bisa nggak ya di tengkuk? Saya nggak paham kalau fasdu. Ya, ala kulli hal bekam dan sejenisnya seperti itu, ya, kalau ada kebutuhan. Seperti juga orang yang punya luka, ya, seperti itu. Dan berkaitan dengan masalah ini, dalilnya dalam masalah ini itu ada di kitab Al-Awsat karya At-Tabarani, ya. Cuma disebutkan oleh Ibnu Adi bahwasanya hadisnya ini mungkar. Ya, hadisnya mungkar. Mungkar itu nggak diterima, nak. Main mobil-mobilan dulu ya. Oke. Yang dimana atsar ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an halqil qafa illa lihijamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencukur tengkuk, bulu tengkuk, kecuali untuk bekam. Ya, ini ada di kitab Al-Awsat karya At-Tabarani, ya, dan disebutkan oleh Ibnu Adi, ya, bahwasanya hadisnya ini atau riwayatnya ini mungkar. Kemudian dari Qatadah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seseorang laki-laki yang mencukur bulu tengkuknya begitu. Lalu dia memakai sutra.
Kemudian Umar mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud dari menyerupai suatu kaum di sini, kalau kita lihat dari secara redaksi zahirnya, ya sutra di situ kan khusus untuk perempuan. Ya, maka janganlah seseorang itu memakai sesuatu yang memang khusus untuk perempuan, sehingga ketika memakainya nanti bisa menyerupai suatu kaum, dan itu termasuk dari bagiannya mereka. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian ada riwayat dari Al-Muruzi, ya, dia berkata, Abu Abdillah berkata, maksudnya Abu Abdillah Imam Ahmad begitu ya. Imam Ahmad berkata, ya, bahwasanya hal tersebut termasuk dari perbuatannya orang-orang Majusi, yakni mencukur bulu yang ada di tengkuk begitu, ya. Nah, lalu bisa nggak hukum makruh itu hilang? Ya, bisa nggak hukum makruh tersebut hilang? Bisa. Yang pertama, ya, mencukurnya bersamaan dengan mencukur seluruh kepala. Ya. Jadi bukan berarti dipisah, tetapi bersamaan dengan ketika mencukur seluruh kepala. Ya. Kemudian yang kedua, mencukurnya secara terpisah dari kepala karena adanya kebutuhan, seperti untuk berbekam di tengkuk. Seperti itu. Ya. Dan disebutkan dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Mufli rahimahullah taala, bahwasanya ada naus, ya, pernyataan yang tegas dari Imam Ahmad yang menunjukkan tentang masalah ini, konsekuensinya hukumnya adalah haram, ya, untuk mencukur bulu atau rambut yang ada di tengkuk. Ya wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pasal berikutnya kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah taala, faslun, pasal, walayan bagi ahadin an yahjuma ala aqaribin aw ajanibin, dan tidak pantas bagi seseorang untuk masuk secara tiba-tiba kepada aqaribin, kepada kerabat, aw ajanibin, ataupun kepada orang asing, li'alla yusadifa badlatan min kashfi aurah, agar tidak mendapati keadaan yang enggak pantas berupa terbukanya aurat. Wa yasta'zinu salasan, dan hendaklah dia meminta izin sebanyak 3 kali. Fa in uzina lahu wa illa raja'a, kalau diizinkan maka dia boleh masuk, dan kalau ternyata tidak diizinkan maka dia pulang. Ya. Pasal ini teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pasal tentang masalah meminta izin. Ya, disebutkan al-istizan huwa thalabul izni fi syai'. Meminta izin adalah menuntut atau meminta izin dalam suatu perkara. Dan kata Imam Ibnu Aqil tadi, nggak pantas bagi seseorang untuk secara tiba-tiba, ya, masuk secara tiba-tiba tanpa izin. Baik masuknya itu kepada ruangan kerabat ataupun kepada orang asing, ruangan orang asing, ya, orang yang bukan kerabat kita, ya. Apa tujuannya? Agar tidak mendapati aurat yang terbuka, ya. Bahwa meminta izin ini hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Dan itulah apa yang disebutkan dalam kitab Ar-Ri'ayah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah-rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Kemudian dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, idza dakhala ahadukum ala walidayhi falyasta'zin. Kalau salah seorang dari kalian masuk menemui kedua orang tuanya, maka hendaklah dia minta izin.
Ya. Begitu pula disebutkan dalam kitab Al-Iqna dan Al-Ghayah, Ghayatul Muntaha, ya, disebutkan bahwasanya wajib meminta izin atas setiap orang yang ingin masuk menemuinya. Ya, dan ini berdasarkan zahir dari nas berkaitan dengan masalah perintah. Ya. Dan meminta izin ini terbagi jadi dua. Pertama, kalau penghuni rumah diduga mendengar suara kita. Ya. Yaitu dengan perkataan dari Al-Imam Ibnu Aqil meminta izin sebanyak 3 kali. Berarti diduga penghuni rumah itu mendengar suara kita. Ya. Kalau ternyata diizinkan untuk masuk, maka masuk. Kalau ternyata tidak diizinkan dan ternyata kita sudah bicara minta izin ya, salam sudah 3 kali, ternyata tidak diizinkan dan kita duga penghuni rumah juga tahu atau mendengar begitu, tapi ternyata tidak diizinkan, maka pulang. Ya. Dan disebutkan bahwa tidak boleh menambah dalam meminta izin lebih dari 3 kali. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji'." Kalau salah seorang dari kalian minta izin sebanyak 3 kali tapi tidak diizinkan, maka hendaklah dia pulang. Itu yang pertama, ya, yaitu si penghuni rumah dengar, ya, kemudian kalau diizinkan kita masuk, kalau tidak diizinkan maka kita pulang. Kondisi yang kedua, kondisi di mana si sahibul bait, penghuni rumah ini tidak kesampaian mendengarkan izin. Tidak kesampaian ada orang yang datang untuk minta izin untuk masuk. Ya. Maka kalau kita duga penghuni rumah tidak mendengar ucapan kita, maka boleh menambah jumlah dari permintaan izin. Sekadar ya bahwasanya meyakinkan diri kita si penghuni rumah itu telah mendengarnya. Kan tadi disebutkan tidak boleh menambah. Tidak boleh menambah 3 kali. Kapan ketika tidak boleh menambah ini? Kita yakin orangnya dengar. Tapi kalau ternyata kita yakin orang yang nggak dengar, ya orang yang nggak dengar, kita yakin orang yang nggak dengar, maka kita boleh menambah sesuai dengan sekadar dengan apa yang mungkin bisa mereka dengar saja. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana cara atau sifat dari meminta izin? Caranya adalah salam. Ya, caranya adalah dengan mengucapkan Assalamualaikum. Ya, apa saya boleh masuk? Misalnya seperti itu. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa meminta izin itu adalah dengan salam. Ya. Kemudian beliau memberikan suatu riwayat bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Amir, dia minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam rumah. Si laki-laki dari Bani Amir ini hanya bilang, bolehkah aku masuk? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memerintahkan kepada khadimnya, kepada pelayannya, ukhruj ila hadza fa'ilmuh al-istizan, fa'allimhu al-istizan. Ya, keluar pada orang itu, keluarlah. Ya, kamu keluarlah kepada orang tersebut, lalu fa'allimhu, ajarkan kepadanya cara minta izin. Lalu laki-laki dari Bani Amir itu dengar. Kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan izin kepadanya. Kemudian dia pun masuk. Jadi dengan mengucapkan salam. Ya. Yang sering keliru kadang kalau ada orang yang bertamu, kita sedang di rumah, terus ada orang yang mau masuk, dia ketok pintu, lalu kita bilang, siapa? Saya. Aku begitu. Lah ini saya siapa? Maka sebutkan siapa namanya seperti itu ya. Salam dulu, Assalamualaikum.
Ya, misalnya si penghuni rumah dengar, ya dijawab oleh penghuni rumah. Kalau penghuni rumah bertanya siapa, maka sebutkan namanya. Yang sebutkan namanya, ya. Dan hendaklah ketika kita meminta izin, ya, ataupun akan bertamu ke dalam rumah seseorang, ya, pandangan kita itu tidak langsung tertuju kepada bagian dalam rumah, ya. Tujuannya adalah jangan sampai ada aurat yang terlihat. Oleh karena itu alangkah baiknya ketika kita meminta izin, pandangan kita atau tubuh kita itu, ya, tidaklah menghadap langsung ke pintu seperti itu, ya. Mungkin bisa nyerong sedikit seperti itu biar tidak langsung melihat dalam rumah orang yang akan kita temui, ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala mengatakan faslun pasal wa yahrumu an yatanaja ithnani duna thalith li'annahu yujibu ihashan wa kasrul qalbi. Kata beliau wa yahrumu, dan haram, ya, an yatanaja ithnani duna thalith, dan diharamkan dua orang saling berbisik. Yang dimaksud dari saling berbisik di sini berbicara tentang suatu rahasia. Diharamkan dua orang saling berbisik dengan meninggalkan orang ketiga. Ya. Kenapa? Karena hal itu dapat menyebabkan perasaan terkucil dan menyakiti hati. Di pasal ini adalah pasal tentang at-tanaji, yaitu pasal tentang masalah berbisik. At-tanaji berasal dari kata al-munajah, yaitu saling membisikkan rahasia. Ada juga yang mengatakan dari kata al-munaji, yaitu orang yang mengajak bicara kepada manusia dan orang yang bercakap-cakap kepadanya. Disebutkan dalam Al-Adabul Asy-Syar'iyyah, ya, Al-Adab Asy-Syar'iyyah, haram, ya, saling berbisik. Ada 3 orang. Jadi tasawurnya itu ada 3 orang. Mereka ngobrol-ngobrol biasa, 3 orang ini. Kemudian dua orang tersebut, di antara 3 itu, ya, 2 orang ini saling berbisik. Dalam keadaan ada orang ketiga di situ. Nggak diajak berbisiknya. Ya. Seakan-akan ini ada rahasia yang nggak boleh diketahui oleh orang ketiga. Ini khawatir akan menimbulkan rasa sakit hati dan juga perasaan terkucil. Ya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanaja isnani dunal akhar." Kalau kalian bertiga, janganlah 2 orang saling berbisik, ya, dengan meninggalkan yang lain. Hatta tahtaliqu binnas, sampai kalian bercampur dengan manusia, min ajli an yuhzinahu, karena hal itu akan bisa membuatnya sedih, ya. Selain menyebabkan kesedihan, juga akan menyebabkan perasaan terkucil, ya. Yang ini merupakan menjadi orang itu bawaannya perasaannya nggak tenang, ya. Dia bakal sunyi, dia bakal gundah, akan menyebabkan sakit hati. Kok nggak diajak bicara? Yang nggak diajak bicara cuma saya aja, begitu. Ada apa ini? Dia akan muncul suudzon dan seterusnya, ya. Dan disebutkan bahwasanya tadi oleh Imam Ibnu Aqil hukumnya adalah makruh. Cuman Al-Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan berdasarkan zahir hadis, ya, menunjukkan tentang masalah haram. Hadis yang tadi kita baca, "Idza kuntum salasatan falyatanaja isnani dunal akhar." Zahir hadisnya kata As-Safarini rahimahullah ta'ala
itu menunjukkan keharaman. Gitu ya, kata Ibnu Aqil makruh, kata As-Safarini haram. Adapun pendapat mu'tamad dalam mazhab Hambali itu adalah makruh. Makruhnya di sini adalah makruh tanzih. Ya, makruhnya makruh tanzih. Bukan makruh tahrim. Bisa nggak larangan tersebut hilang? Jawabannya bisa. Berbisik-bisik, larangan berbisik-bisik. Ya. Dua orang tadi dengan meninggalkan orang yang ketiga, ya, bisa hilang larangan tersebut dalam dua keadaan. Yang pertama, kalau orang yang ketiga itu ngasih izin. Kita lagi ngobrol bertiga. Ya. Terus, ada orang yang pertama bilang sama orang yang ketiga. Bahwasanya orang pertama akan ngobrol berbisik dengan orang yang kedua. Seorang ketiganya menyetujuinya. Ini tidak ada masalah. Ya. Kalau ternyata si orang yang ketiga ini ngasih izin tapi karena rasa malu. Atau karena rasa, kalau orang Jawa bilang pekewah, sungkan. Ya. Maka kalau kayak begini hukumnya tetap makruh. Ya. Kenapa demikian? Karena ini bukan merupakan bentuk izin secara hakiki. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang pertama adalah kalau orang ketiga memberikan izin secara sukarela. Lalu yang kedua, kalau dua orang saling berbisik dengan meninggalkan dua orang lain atau lebih, ya. Nah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya ada ijma. Hal ini berdasarkan riwayat oleh Abdullah ibn Dinar. Dia bilang, kata Abdullah bin Dinar, aku pernah bersama Abdullah bin Umar di dekat rumah Khalid ibn Uqbah yang ada di pasar. Ya, berarti kan dua orang nih. Abdullah bin Dinar sama Abdullah ibn Umar. Mereka di dekat rumahnya Khalid bin Uqbah. Lalu datang seorang laki-laki yang ingin berbisik, ya, kepada Ibnu Umar. Sedangkan tidak ada bersama Abdullah bin Umar kecuali aku, kata Abdullah bin Dinar. Ya. Maka apa yang dilakukan? Abdullah bin Umar memanggil laki-laki lain, berarti laki-laki yang keempat, memanggil. Sehingga kata Abdullah bin Dinar, jumlah kami menjadi 4 orang. Ya, menjadi empat orang. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepadaku dan berkata kepada lelaki yang dipanggil tadi, lelaki yang keempat. Kata Abdullah bin Umar, mundur kalian, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yatanaja isnani duna wahid. Janganlah dua orang saling berbisik dengan meninggalkan satu orang. Ya. Jadi begitu. Apa sih letak larangan dari tidak bolehnya dua orang saling berbisik dengan meninggalkan orang yang ketiga? Ya, dalam keadaan orang ketiga tersebut ada bersama dengan kedua orang itu. Saya ulang. Saya ulang. Letak larangan, nah ini dia. Letak larangan dari dua orang yang saling berbisik dengan meninggalkan orang ketiga adalah kalau orang ketiga tersebut ada bersama mereka pada saat pembicaraan itu dimulai. Lagi ngobrol asyik, lagi nongkrong begitu. Dari awal ngobrol, dari awal nongkrong udah 3 orang. Sudah 3 orang. Maka ketika dua orangnya ini berbisik tanpa diikutkan orang ketiga, nah ini nggak boleh. Tapi, ya, kalau ternyata dua orang ini lagi ngobrol, ada dua orang lagi ngobrol. Nah, keduanya ini saling berbisik. Terus
datang orang ketiga di tengah-tengah pembicaraan rahasia kedua orang tersebut, maka tidak boleh bagi orang yang ketiga itu menyela pembicaraan di antara mereka berdua. Hal ini berdasarkan riwayat dari Sa'id ibn Abi Sa'id. Dia berkata, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sedang berbisik dengan seorang laki-laki. Lalu aku memasukkan kepalaku di antara keduanya. Kemudian Ibnu Umar memukul dadaku dan berkata, idza ra'aita itsnaini yatanajayani fala tadkhul bainahuma illa biidznihima. Kalau kamu lihat dua orang saling berbisik, ngobrol rahasia begitu, kamu jangan masuk di antara keduanya kecuali diizinkan oleh mereka berdua. Ya. Begitu pula tidak pantas bagi orang yang baru datang untuk duduk dekat mereka berdua, meskipun duduknya itu ngambil jarak. Ya, dari keduanya itu. Kecuali kalau memang kedua orang tersebut mengizinkannya. Ya, ada lagi bisik-bisik gitu ya. Terus datang orang ketiga. Tahu nih orang ketiga bahwasanya dua orang itu sedang berbisik-bisik. Kemudian dia duduk. Lalu dia duduk. Ngambil jarak begitu. Langkah baiknya apa? Jangan dilakukan. Nah, jangan dilakukan. Kecuali kalau ternyata dua orang itu mengizinkannya. Kenapa sih mereka kok berbisik? Kan karena memang tujuannya agar tidak ada yang mengetahui pembicaraan mereka. Itu tujuannya. Sehingga orang ketiga yang baru datang tadi, tidaklah dia ikut nimbrung kecuali memang diizinkan oleh kedua orang tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Pasal berikutnya kata Imam Ibnu Aqil ta'ala faslun, ya pasal wa yustahabu iftatahul akli bi bismillah wa khatmuhu bilhamdulillah. Ya. Pasal disunahkan memulai makan dengan baca bismillah dan mengakhiri makan dengan membaca alhamdulillah. Wa an yakula bi yaminihi mimma yalihi idza kana at-ta'amu naw'an wahidan. Hendaklah seseorang makan dengan tangan kanannya dari bagian yang terdekat dengannya kalau makanan itu terdiri dari satu jenis. Wala yakulu min dirawatil ta'am lakin min jawanibihi. Dan janganlah makan dari puncak makanan, ya, tetapi makanlah dari pinggir-pinggirnya. Fakadzalikal kailu fa innahu ada'a lil barakah kadzalika ruya fis sunan. Demikian pula dalam hal menakar makanan, ya, karena sesungguhnya hal itu lebih mengundang keberkahan. Demikianlah yang diriwayatkan dalam kitab As-Sunan. Lalu kata Ibnu Aqil, wala yanfahul ta'am al-harra walal barid. Tidak meniup makanan yang panas dan juga tidak meniup makanan yang dingin. Wala yukrahu al-aklu wa syurbu qa'iman. Ya, wa yukrahu muttaki'an. Dan tidak makruh makan dan minum sambil berdiri. Ya. Yang makruh adalah makan dan minum sambil bersandar. Wa idza dafa'a ina asy-syaribi awi luqmah dafa ila man an yaminihi kadzalika kana yaf'alun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia memberikan wadah minuman atau suapan makanan, maka dia memberikannya kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Demikianlah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Pasal ini adalah pasal tentang masalah adab makan dan minum, ya. Dan biasanya dalam kitab-kitab fikih itu, terutama dalam fikih mazhab Hambali, ya, tentang masalah makanan ini ada di dalam bab walimahan, ya, ada dalam bab walimah pernikahan dari kitab nikah, ya.
Kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dianjurkan atau disunahkan memulai makan dan minum dengan ucapan bismillah. Sebagaimana hadis dari Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Ya gulam, nak, samillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang dekat dengan kamu. Begitu pula hal ini berdasarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah." Kalau salah seorang dari kalian memakan makanan, maka hendaklah dia ucapkan bismillah. Fa inna siya fi awalihi falyakul bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau dia lupa mengucapkan bismillah, maka dia hendaklah mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Apa hukumnya meninggalkan membaca bismillah? Ya, maka hukumnya adalah makruh. Makruh meninggalkan membaca bismillah. Dan ini adalah pendapat yang sahih dari mazhab Hambali sebagaimana dalam kitab Al-Insaf karya Imam Al-Mardawi. Ya. Boleh enggak ketika membaca bismillah dengan menambahkan bismillahirrahmanirrahim, bilangnya begitu. Ya, maka kata Imam An-Nawawi dan pendapat yang dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menambah kata Ar-Rahman Ar-Rahim maka itu adalah baik. Kenapa demikian? Karena ini adalah kalimat yang sempurna. Ya, kalimat yang sempurna. Ya, bismillahirrahmanirrahim, begitu. Cuman ya berkaitan dengan masalah pendapat ini tidak ada dalil khusus ya yang menyebutkan tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau mau menetapkan atau mau kita amalkan, maka mencukupkan diri dengan dalil yang ada, yaitu dengan mengucapkan bismillah sebelum makan maupun sebelum minum. Boleh nggak mengeraskan suara ketika kita makan minum, kita keraskan suara bismillah begitu? Jawabannya justru itu dianjurkan. Ya, dianjurkan mengeraskan suara saat bilang bismillah ketika mau makan dan mau minum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang lain. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau ternyata di awal makan dan di awal minum kita lupa mengucapkan bismillah, maka ketika kita ingat, kita langsung mengatakan bismillah awalahu wa akhirahu. Sebagaimana dalam hadis Aisyah tadi. Ya, seperti itu. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Iqna ya, dan juga Al-Ghayah. Begitu pula disebutkan dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ya. Lalu kalau setelah makan ya ataupun setelah minum dianjurkan untuk membaca alhamdulillah. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha." Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang dia memakan suatu makanan lalu dia memujinya. Artinya memujinya di sini mengucapkan alhamdulillah atas makanan tersebut, atau meminum suatu minuman lalu dia memujinya atas minuman tersebut. Ya. Di antara dalil-dalil lainnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau mengangkat hidangan, maksudnya selesai makan, ya, ini berkaitan tentang masalah bentuk
ucapan pujian setelah makan. Dalam hadis riwayat Abu Umamah, Nabi SAW kalau beliau mengangkat hidangannya, artinya selesai makan, beliau mengatakan, Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih, ghairu makfiyin wala muaddi wala mustagnan anhu rabbana. Itu bentuknya. Atau dalam riwayat Mu'adz bin Anas, Nabi SAW bersabda, man akala ta'aman faqal, barang siapa yang makan satu makanan lalu dia bilang, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Barang siapa yang makan satu makanan lalu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, maka ya diampuni baginya apa yang dosanya telah lalu, apa yang telah berlalu dari dosanya. Kemudian berikutnya adalah makan maupun minum dengan tangan kanan. Ya, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar dan Huma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulanna ahadukum bishimalih wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimalih wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya, dan jangan pula minum pakai tangan kiri, karena sungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Sebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa makan pakai tangan kiri itu hukumnya haram menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, berdasarkan hadis tadi. Ya. Begitu pula berdasarkan hadis dari Salamah Ibnul Aqwa, ya, bahwa ada seorang laki-laki makan di sisi Rasulullah SAW pakai tangan kiri. Si laki-laki ini lagi makan bareng Rasulullah, dia pakai tangan kiri. Lalu Rasulullah bilang, makanlah kamu pakai tangan kanan. Terus orang ini bilang, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Lalu Nabi SAW ya menjawab, kamu nggak bakal mampu memakai tangan kanan. Ya, tidaklah ada yang menghalanginya memakai tangan kanan ketika makan atau minum kecuali kesombongan. Lalu kata perawi, ya maka orang tersebut tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Nah itu dikarenakan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah, makannya itu bagaimana? Makannya itu mengambil apa yang terdekat dengan kita. Ya, kalau ternyata makanan itu satu jenis. Ya. Sebagaimana tadi dalam hadis wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang terdekat dari kamu, yang ada di dekat kamu. Ketika kapan? Ketika makanannya ini satu jenis. Maka kalau ternyata makanannya itu bermacam-macam jenisnya, boleh untuk mengambil dari sisi mana aja. Kalau ternyata makanannya itu berbagai macam jenisnya. Sehingga dengan demikian hilang kemakruhan. Ya, hilang kemakruhan dari mengambil makanan yang jauh dari kita. Ketika kapan? Ketika makanannya itu satu, makanannya tersebut terdiri dari dua macam atau lebih, ya. Atau makanan tersebut adalah buah-buahan yang banyak jenisnya begitu. Maka ini nggak makruh. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Al-Iqna dan juga Al-Ghoyah, ya. Berdasarkan riwayat dari Ikrashi radhiyallahu anhu, Nabi SAW didatangkan sebuah nampan yang besar yang ada roti begitu. Ada roti, ada lemak, ya, mungkin keju seperti itu, wallahu alam. Maka kami segera makan darinya, lalu tanganku bergerak-gerak ke sana kemari, ya. Kemudian beliau bersabda, wahai Ikrash, makanlah dari satu tempat, karena sesungguhnya ini adalah makanan yang satu. Kemudian didatangkan kepada beliau sebuah piring yang ada macam-macam kurma basah. Ya, artinya jenisnya itu banyak. Ya. Lalu Rasulullah SAW tangan beliau bergerak-gerak di piring tersebut.
Lalu kata beliau, wahai Ikrash, makanlah dari mana saja yang kamu kehendaki. Karena sesungguhnya ini adalah makanan yang berbagai jenis. Bukan makanan yang cuma satu jenis. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau makanannya cuma satu jenis, kita ngambil dari pinggir. Tapi kalau makanannya banyak berbagai jenisnya, ya, maka boleh mengambil dari sisi mana saja. Yang kedua, boleh mengambil makanan dari sisi mana saja ketika kapan? Ketika makan sendirian. Maka ini nggak makruh. Makan sendirian, ya. Kemudian kita mengambil dari sisi yang lain, begitu mungkin agak jauh dari kita, tidak masalah. Karena makannya lagi makan sendirian. Ya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Al-Iqna. Kemudian berikutnya yang ketiga, kalau orang yang bersama kita tidak membenci. Ya. Maksudnya adalah kita lagi makan nih. Lagi makan bareng sama teman-teman, katanya begitu. Dan kita tahu, kalau kita ngambil makanan yang agak jauh, itu yang lain tidak masalah. Tidak mempermasalahkannya. Maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang disebutkan oleh Al-Buhuti rahimahullah dalam Kashful Qina. Ya. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya ada tentang masalah tidak boleh makan dari puncak. Maksudnya bagian atas makanan, ya, bagian atas makanan. Seperti itu. Dan jangan pula dari tengahnya, ya. Akan tetapi hendaklah makan itu dari sisi-sisinya. Kan makanan itu ditata seperti ini misalnya, ya. Itu jangan ngambil dari atasnya ataupun dari tengahnya, tapi ngambil dari sisi-sisinya. Memakannya seperti itu. Begitu pula ketika akan menakar, ya, menakar sesuatu, ya, maka hendaklah dari sisi-sisinya. Alasannya apa? Karena hari itu lebih mengandung berkah, ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Bushyr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu min jawanibiha wa da'u zurwataha yubarik fiha." Makanlah dari sisi-sisinya dan tinggalkanlah puncaknya, niscaya akan diberkahi padanya, ya. Kemudian ini juga dikiaskan pada masalah menakar, ya. Karena ini dikiaskan dengan masalah makan dari sisi-sisinya. Begitu pula ketika kita menakar sesuatu, ya, kita dari sisinya, bukan langsung dari atasnya. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, dan janganlah meniup makanan yang panas maupun makanan yang dingin. Dan ini hukumnya adalah makruh, ya. Demikian pula, ya, makruh bernapas di dalam wadah. Kita lagi minum, kita kemudian bernapas, ya, di wadah tersebut. Sebagaimana hal ini dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang bernapas di dalam wadah, ya, atau meniup di dalamnya. Ya. Kecuali kalau ada kebutuhan untuk meniup. Kecuali kalau ada kebutuhan untuk meniup, maka tidak makruh. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Insaf karya Imam Al-Mardawi. Artinya kebutuhan itu bisa jadi ketika kita mau minum, ternyata di situ ada kotoran. Ya, ada kotoran. Ataupun ada sesuatu yang bisa kita hilangkan dengan cara meniupnya. Mungkin semutkah atau apa begitu misalnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, tidak makruh makan dan minum sambil berdiri. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Dan makan dan minum dalam posisi duduk itu lebih sempurna. Hal ini diriwayatkan dari An-Nazal, dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya,
Ali radhiyallahu anhu datang. Dia berkata tentang Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu anhu datang ke pintu Rahbah. Lalu dia minum sambil berdiri. Kemudian dia bilang kepada orang-orang yang ada, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Artinya minum sambil berdiri. Begitu pula berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, kami pernah makan pada zaman Rasulullah SAW, sedangkan kami berjalan, dan kami minum sedangkan kami berdiri. Ya. Jadi ala kulli hal berkaitan dengan masalah ini, makan dan minum dalam keadaan duduk itu lebih afdol, lebih utama. Ya, lebih utama. Ya, jadi kalau misalnya makan dan minum sambil berdiri ataupun berjalan itu tidak makruh. Cuman yang paling utama adalah apa? Makan dan minum sambil duduk, ya. Adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan makan dan minum sambil berdiri itu makruh. Alasannya dikarenakan ada riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang seseorang minum sambil berdiri. Terus Qatadah bilang kepada Anas, bagaimana dengan makan? Artinya bagaimana dengan makan sambil berdiri? Lalu kata Anas, hal itu lebih buruk, ya. Apa yang datang tentang minum sambil berdiri dibawa kepada saat adanya uzur. Artinya saya ulang, maaf. Artinya riwayat yang ada tentang masalah berdiri, ya, makan dan minum sambil berdiri itu dalam keadaan adanya uzur, tidak bisa duduk seperti itu. Ya, mungkin karena situasinya ramai sehingga sulit sekali untuk duduk, dia boleh berdiri seperti itu, ya. Jadi sekali lagi yang paling yang kami amalkan, maaf, itu adalah sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan makruh hukumnya makan dan minum sambil berdiri. Kemudian kata Imam Ibnu Aqil, dimakruhkan makan dan minum sambil bersandar atau berbaring, miring, ataupun tengkurap. Ya. Yang dimaksud dari hal ini, larangan secara makruh, itu dikarenakan ada hadis dari Abu Juhaifah. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, aku tidak makan sambil bersandar. Ya. Wallahu a'lam, yang namanya bersandar di sini maksudnya bukan berarti duduk kita bersandar di kursi. Tetapi maksud dari hal ini adalah tasawurnya, gambarannya adalah seseorang dia bersandar sambil bertelekan begini. Ya. Sambil begini. Biasanya kalau orang-orang Arab itu kan punya ini ya, kursi panjang begitu, terus di situ ada kayak bantalnya. Terus dia begini, ya. Sandar sambil makan dan minum. Itu tidak baik, ya. Seperti itu. Bukan berarti bersandar pada kursi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, banyak sekali athar dari para sahabat ridwanullah alim ajmain maupun tabi'in yang menyampaikan tentang dimakruhkannya makan dan minum sambil bersandar, ya. Seperti dari Ibnu Mas'ud, ya, kemudian Ibrahim An-Nakhai dan yang lainnya. Berikutnya ada tentang masalah cara duduk, ya, cara duduk yang dianjurkan bagi orang yang makan ataupun minum. Yang pertama,
caranya adalah duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ya. Jadi kaki kirinya itu didudukkan begitu, terus kaki kanannya ditegakkan. Lalu yang kedua duduk bersila. Ya, yang kedua duduk bersila. Lalu yang ketiga adalah duduk dengan bersimpuh di atas kedua lutut. Seperti kita duduk tasawurnya seperti duduk di antara dua sujud. Ya. Duduk seperti itu tuh boleh. Sambil makan dan minum. Kemudian yang keempat, duduk yang boleh atau dianjurkan. Ya. Duduk yang boleh ketika makan dan minum itu adalah duduk sambil jongkok. Ya, duduk sambil jongkok. Seperti itu. Jadi ada empat cara posisi duduk ya yang dianjurkan bagi orang yang makan ataupun minum. Seperti itu. Yang pertama, duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Yang kedua, duduk bersila. Yang ketiga, duduk bersimpuh di atas kedua lutut. Dan yang keempat adalah duduk dengan cara jongkok. Ya. Lalu kalau kita mau menyerahkan makanan dan minuman, ya, ataupun minyak wangi, maka dimulai dengan yang paling utama dari orang yang hadir. Ya. Kemudian dengan orang yang berada di sebelah kanan. Sebagaimana hal ini, Sahal bin Sa'ad menyampaikan bahwa Rasulullah SAW didatangkan suatu minuman, lalu beliau minum. Lalu di sebelah kanan beliau ada orang anak muda, dan sebelah kiri beliau ada orang tua. Maka beliau bersabda kepada anak muda tersebut, apakah kamu mengizinkanku untuk memberikan kepada mereka yang orang tua ini? Ya, maka anak itu bilang, tidak, demi Allah, aku tidak akan mendahulukan bagianku darimu kepada seorang pun. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya ya kepada si anak muda tersebut. Jadi ketika mau kita ngasih makanan, ya ada orang berkumpul begitu, kita mau ngasih makanan atau minuman ataupun minyak wangi, mana di antara mereka yang paling mulia? Ya, seperti itu. Kita dahulukan dulu orang yang paling mulia di situ, lalu kita yang kedua adalah dahulukan yang sebelah kanan. Kalau ternyata makanan dan minuman ini ada di tangan kita, sudah ada di tangan kita nih, udah di tangan kita, maka kita menyerahkan makanan, minuman ataupun minyak wangi tersebut ya kepada orang yang di sebelah kanan dulu, ya kepada orang yang di sebelah kanan dulu, seperti itu. Ya. Lalu tambahan tentang masalah dianjurkannya membersihkan wadah atau piring ya ketika bekas kita selesai makan ya, kemudian setelah makan kita mengusapnya menggunakan jari-jari ya, lalu kemudian menjilat jari-jari tersebut. Sebagaimana hal ini dalam hadis dari Anas bin Malik, ya Rasulullah SAW memerintahkan kami, kata Anas, agar kami membersihkan mangkuk besar, ya. Dan begitu pula dalam hadis Nubaisah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan di sebuah piring, ya, lalu dia menjilatinya, niscaya, ya, akan dimohonkan ampun baginya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya yang terakhir adalah dianjurkan atau disunahkan menjilat jari-jari sebelum mengusap jari tersebut ke kain lap ataupun mencucinya. Hal ini berdasarkan ya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau salah seorang dari kalian makan, maka janganlah mengusap tangannya sampai dia menjilati tangannya tersebut, ya.
Atau menjilatkannya. Artinya menjilatkannya itu mungkin menjilatkannya kepada orang lain seperti istri ataupun anak. Kita lagi makan ya, pakai muluk begitulah, pakai tangan kanan, pakai jari jemari kita makan selesai. Kita bisa menjilat-jilat jari kita sendiri ataupun istri kita yang menjilatkan jari tersebut ataupun anak kita seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan yang ada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.